Haidar terdiam saat melihat Nabila berdiri di hadapannya setelah sekian lama berlalu dari semenjak hari itu. Penampilannya bukan seperti Nabila yang cupu. Itu artinya sekarang yang berdiri adalah Namira pribadi Nabila yang lain. "Lo gak izinin gue masuk?" Sinisnya seraya melepaskan kacamata hitamnya. "Ada apa lagi lo kesini? Urusan kita udah selesai." Dingin Haidar. "Selesai? Dengan gue sebagai pelakunya?" Senyum miring penuh emosi pun terbit lalu berdecih. Haidar diam dengan semakin dingin dan waspada. Jangan sampai Lili dan Fatian muncul lalu disakiti Namira. Ini yang gue gak suka dari manusia, mereka semua pengkhianat. Mata mereka buta. Lo serius percaya gue pelakunya? Namira terkekeh remeh. Menurut lo? Namira mendegus sebal, mulai jengkel dan juga pegal. Lo gak izinin gue masuk? Gue pegel. Amuknya. Haidar mengetatkan rahang. Dengan terpaksa dia mengizinkan masuk lalu Haidar berjalan ke kamar untuk memberitahu Lili agar tidak keluar kamar. Lili jelas kebingungan namun dia menurutinya. Dia pikir ada banyak cowok di luar. Haidar kan jadi cemburuan. Jadi bisa lo jelasin langsung ke intinya. Haidar semakin dingin dan terlihat muak. Gue mungkin gak akan kembali lagi. Nabila mau berdamai sama dirinya sendiri. Itu artinya gue akan hilang dan kembali kalau ada pemicunya lagi. Terangnya terdengar malas-malasan. Dan lo mau jujur sebelum pergi? Yap. Gue bukan pelakunya. Namira berujar tegas dan sangat jujur. Hati-hati sama Bram. Diamnya dia bukan berarti dia orang baik. Lanjutnya. Haidar memicing. Namira memberikan USB pada Haidar. CCTV malam itu, gue ambil semua rekaman dan rusakin. Gak lama Bram tahu dan datang ke gue, semua data gue kasih. Dan ini gue ambil lagi dari Bram waktu kita bikin kesepakatan sama Sila si pengkhianat. Geramnya di akhir. Namira akan menyebarkan video syur itu namun dia urungkan. Nabila terus berontak dalam dirinya, dia marah karena tubuhnya yang ada di dalam video itu. Namira untuk yang terakhir kali akan mengalah. Ucapan psikolog padanya cukup membantu menyadarkan. Maka dari itu dia putuskan begitu. Haidar menautkan alis. Bram? BO-nya lalu rahang mengetat. Bukannya dia mencintai Lili. Seolah hafal dengan pemikiran Haidar, Namira pun kembali menjelaskan. Malam itu, dia tahu lo sama Lili dibuat tidur. Dia mau cari kesempatan buat dapetin Lili. Namira memainkan kukunya acuh tak acuh. Haidar tidak menyela. Dia mendengarkan dengan serius sekalipun ucapan Namira itu hanya kebohongan. Lo kan tahu, Sila itu mau nyatuin lo sama Lili. Namira menghela nafas panjang. Bram ajak Nabila kerja sama, dia tahu soal Nabila yang suka sama lo. Dan Nabila mau, lanjutnya kalem. Haidar masih tidak menjeda. Membiarkan Namira mengalir dengan semua ceritanya. Tapi Sila larang, dia nyadarin Nabila soal sesuatu yang dipaksakan itu gak akan baik. Nabila sadar, dia bawa sisa obat tidur dari Yuka terus dia masukin ke dalam minuman. Beberapa gelas orange juice diisi obat tidur. Dan yang kena itu Bram, Aji, Yuka, Sila, sama Zedam. Yang lain beneran mabuk. Namira melirik Haidar. Kenapa gue tahu semuanya? Karena saat itu Nabila patah hati. Dan gue muncul, dia mau lo tapi bener kata Sila, sesuatu yang dipaksakan itu gak baik, lanjutnya. Gue saat itu cari Sila yang kayaknya di dalam. Sebelum gue masuk, gue lewatin kamar kalian. Di sana lo garang banget di atas Lili. Namira tersenyum miring.
Lily kesakitan tahu. Lo malah terus tancap gas. D3S4Han kalian bahkan berisik, lanjutnya dengan tengil. Haidar menghela nafas sabar. Gue tonton kalian sampai kalian kejang-kejang nikmat. Haidar memejamkan matanya sekilas. Dia harus sabar agar semua benar-benar tuntas. Tapi gue tetap jijik, gue maunya Sila. Saat itu gue begituan sama Sila, makanya gue ambil CCTV. Tatapan Namira lurus dengan begitu mesum, namun tak lama karena Namira berakhir kesal. Dia dikhianati Sila dan dituduh pelaku. Sebelum hari itu, gue ketemu Bram dan Sila. Bram ancam soal video gue sama Sila. Dia mau Sila ngaku sebagai pelaku, tapi sialnya dia mau jokin gue. Gue terkesan iyain karena gue pikir dengan begitu Sila akan luluh sama gue. Tapi nyatanya dia malah ngehotel sama Bram. Haidar pening. Emosi karena merasa dimainkan. Gue udah jujur ya. Jangan jadiin gue pelaku. Pelaku sebenarnya itu Bram dan Nabila. Sila tahu itu tapi lagi-lagi bungkam. Namira memakai lagi kacamatanya. Gue harus pamit ke orang lain, malam ini gue sama Nabila mau berdamai. Entah kapan kita ketemu lagi, gue sempat tertarik sama lo, waktu lo puasin Lily, tapi ketertarikan gue gak lama. Gue deketin lo juga bukan karena Nabila suka sama lo. Tapi, gue disuruh bokap biar perusahaan kita makin besar kalau gue sama lo. Bahkan papa lo dukung, dia tepuk bahu Haidar. Gue pamit, bye. Lalu melenggang begitu saja. Haidar terdiam sejenak. Nam, terima kasih kejujurannya. Balas Haidar. Namira tidak berbalik atau berhenti. Dia hanya melambaikan tangan kirinya sekilas. Lily keluar dari kamar. Menunggu Haidar datang ke kamar lagi lama. Lily ingin menyimpan asinya yang dia pompa karena berlebih. Haidar. Lily menautkan alis saat melihat Haidar menunduk dengan menangkup kepalanya. Terlihat seperti ada masalah. Haidar menoleh. Ya, sayang. Sahutnya dengan lemas, tatapannya sayu seperti ada beban pikiran. Kenapa? Emang aku kenapa? Perlu sesuatu? Loh. Sepotong cake kemana? Lily mencari. Kesukaan aku kemana, Haidar? Sebalnya. Padahal dia sedang mau dan baru ingat punya yang manis-manis. Aku makan, baru aja, Haidar mengaduh, memegang perutnya yang tiba-tiba terasa melilit. Kamu kenapa? Panik Lily. Haidar saat itu bolak-balik ke kamar mandi. Buang air besar dan muntah-muntah. Tubuhnya tiba-tiba demam. Cake dari siapa sih? Apa karena kamu mau dan aku makan tanpa izin ya? Ini karma. Lemas Haidar. Haidar terlihat begitu pucat. Bram, katanya Sila titip. Haidar sontak menatap Lily cepat. Bram? Suara Haidar terdengar emosi walau lemas dan pucat. Kenapa? Lily menyeka peluh di kening Haidar. Kita ke dokter ya? Ajaknya cemas. Dia pelakunya. Yang jebak itu dia, Lily. Nanti aku jelasin. Kayaknya aku harus ke dokter. Haidar meringis saat merasakan kram lagi. Lily pun memanggil sopir lewat telepon. Dia menyiapkan Fatian, menelpon Sanum dan Roger juga. Dia juga meminta tolong pada Yuka selama perjalanan. Dia ingin Yuka menjaga Fatian di mobil. Tidak baik jika dibawa masuk ke dalam rumah sakit. Jikapun Haidar harus dirawat. Haidar akan dirawat di rumah sekalipun mahal karena harus membawa perawat satu dan dokter pribadi.
Sanum dan Roger tidak akan diam dan juga Haidar sekarang sudah berpenghasilan, pasti mampu. Haidar benar-benar keracunan makanan. Lily sedih melihatnya. Kenapa? Haidar mengusap pipi Lily yang basah. Aku malah senang, bukan kamu yang keracunan. Lain kali jangan nerima apapun dari Bram. Aku akan bawa ke jalur hukum, sekalipun nyeret Nabila. Karena Nabila ikut andil, bukan Namira. Terangnya. Lily tidak paham, dia hanya menyerahkan semuanya pada Haidar. Jangan nangis. Harusnya aku bilang ada Bram nganter itu, aku lupa gak bohong. Fatian nangis makanya aku lupa, jelas Lily. Gak apa-apa. Haidar meraih jemari Lily lalu dia kecup. Haidar melepas kasar dasinya dengan wajah masam penuh emosi. Lily yang melihat itu jelas khawatir. Apakah ada yang terjadi selama di kantor? Mau mandi? Lily urung bertanya, takutnya Haidar masih emosi jika ditanya lagi. Dia akan menunggu tenang saja. Haidar mengecup kening Lily kemudian pipi Fatian. Aku mandi dulu, jawabnya lalu pergi tanpa basa-basi menyapa Fatian. Lily maklum. Tak lama Haidar keluar kamar, tepat saat Fatian terlelap setelah menyusu. Lily memutuskan untuk memindahkan dulu Fatian kemudian mengobrol dengan Haidar. Dia tidur. Haidar menghadang, mengusap pipi gembul sang anak. Aku pindahin dulu. Haidar pun tidak menahan, membiarkan Lily ke kamar dan dia memilih duduk di sofa ruang tengah. Menatap televisi lalu meraih remote untuk mencari yang lebih seru. Tak lama Lily datang. Kenapa? Ada masalah di kantor? Lily duduk, meraih sebelah lengan Haidar dan memijatnya agar rileks. Bram lagi, masih soal dia. Jawab Haidar malas. Kalau saja dia bisa berhadapan dengan Bram, sudah pasti Haidar akan meninjunya meluapkan emosi. Ceka. Kenapa lagi sama dia? Lily jadi jengkel mendengarnya. Haidar menyandarkan kepala di sofa. Ternyata orang suruhan itu sekongkol sama Bram. Suaranya terdengar dingin. Udah, yang penting Bram udah ditangkap dan dihukum sesuai sama kejahatannya. Bukti juga ada. Jangan bahas lagi kalau bikin emosi. Lily mengusap rahang Haidar yang mengetat. Haidar mengatur nafas, mencoba melupakan emosinya. Dia hanya tak percaya bahwa orang yang dia percaya ternyata hampir menyesatkannya. Kamu gak sapa Fatian, gak main sama dia sampai dia tidur nungguin. Lily berhenti memijat, dia bersandar di bahu Haidar. Haidar terdiam. Benar, biasanya dia main dengan Fatian walau hanya sebentar saja. Aku bangunin ya. Lily menahan dada Haidar agar tidak beranjak dari posisinya. Jangan dong. Kasihan nanti rewel. Tahannya. Haidar pun patuh. Dia bergerak memeluk Lily, mendekatkan wajahnya dan memagut bibirnya mesra. Hari ini Haidar lelah, Lily pun pasti sama. Dia hanya ingin B3RQ asteris bu, saling berbagi kehangatan tanpa bertindak lebih lanjut. Jangan dulu ya, Lily berujar setelah P4 Good 4N terlepas. Aku tahu. Haidar berbisik lalu kembali menabrakkan bibirnya. Menekan tengkuk dengan semakin merapatkan tubuh, mengeratkan pelukan. Lily terasa semakin hangat. Mungkin karena setiap harinya terus bertambah berisi. Haidar membuka matanya. Suara tirai dibuka membuatnya langsung terjaga, apalagi silau menyapa mata. Bangun, kita jemur Fatian bareng, kamu gak ke kantor hari ini kan? Tanya Lily yang terlihat merapikan tirai lalu mendekat. Lily sudah segar dengan rambut dicepol rapih. Pakaian rumahannya terlihat santai dan cocok sekali di tubuh mungil yang agak berisi itu.
Apalagi sumber makanan Fatian terlihat semakin gempal. Kenapa? Heran Lily saat Haidar terus diam dan menatap seperti mengamatinya. Cantik. Lily menautkan alisnya. Lagi ngigo? Gumam Lily lalu duduk di samping Haidar. Haidar bergerak mendekat, membiarkan kepalanya berada di pangkuan Lily. Menerima rambutnya yang berantakan diusap. Kamu cantik, puji Haidar seraya membenamkan wajahnya di perut Lily yang tidak serata dulu. Ayo turun. Malah terus ngigo. Balas Lily geli sendiri. Ngapain pegang-pegang perut? Sentaknya refleks sambil mendorong wajah dan lengan Haidar. Haidar asyik memainkan sedikit lipatan itu. Awas diet. Aku tahu kamu diet kan? Aku marah kalau sampai ganggu pertumbuhan Fatian. Aku gak suka kamu kurus, setelahnya Haidar beranjak. Tapi, pakaian aku jadi gak muat, keluh Lily. Beli lagi, Haidar turun dari kasur. Awas ya. Aku marah kalau diet. Kalau kamu sayang Fatian, kamu gak akan sampai diet gak sehat. Kalau mau konsul sama dokter, lanjutnya. Males. Ya udah jangan. Makan aja yang kamu suka, olahraga secukupnya. Jangan sampai diet ketat gak sehat. Omel Haidar yang kini melucuti piyamanya. Aku gendut, kamu emangnya? Gak malu sama sekali. Potong Haidar tegas. Dia melempar atasan piyamanya ke keranjang cucian lalu menghadang Lily yang hendak keluar dari kamar. Jangan marah, aku ngomel karena sayang, Haidar memeluk Lily sekilas. Lily memalingkan wajahnya. Aku gendut, takut kamu malu, lirihnya dengan bibir bergetar. Serius kamu gak kenal aku? Aku bahkan gak bisa peduli sama orang lain selain kamu, Fatian dan keluarga. Pendapat, pandangan atau komentar orang lain bagi aku. Bagi aku penting. Kamu gak akan ngerti. Kalau kamu ketemu cewek yang lebih. Astaga. Geram Haidar. Apa selama ini aku respon mereka? Entah kenapa masalah malah semakin merambat. Padahal niat Haidar hanya ingin menghentikan Lily yang diet tidak sehat di saat Fatian masih butuh ASI. Lily menunduk. Dia terlalu sensitif. Mungkin karena sebentar lagi akan datang bulan. Sayang, dengar. Aku gak ada niat untuk semua yang ada di pikiran kamu sekarang. Aku larang kamu diet karena sayang sama kamu dan Fatian. Kalaupun mau asal didampingi dokter, kata kamu maleskan. Jadi jangan, kamu gak terlalu gemuk. Hanya berisi gas sekurus dulu aja, Haidar mencoba lembut, menuntun Lily agar paham maksudnya. Aku gak mandang fisik. Yang penting kamu, kita semua sehat. Tambah Haidar lalu menariknya ke dalam pelukan. Lily membalas, memeluk dan mengusap punggungnya yang polos. Debatnya udah ya, jangan nahan kalau mau makan lebih, kalau mau apapun bilang, bisik Haidar. Lily mengangguk terharu. Haidar mengurai pelukan, mengecup sekilas bibir Lily. Nanti lanjut lagi, aku mandi dulu. Duluan aja sama Fatian dan Mbak, ujarnya. Lily mengangguk. Maaf udah ngajak berantem pagi-pagi, dikecup sekilas pipi Haidar lalu dia usap. Haidar mengangguk pelan dengan senyuman tipis. Maafin aku juga, aku mandi dulu kalau kamu gak mau mandiin, balasnya. Lily mendengus lalu kabur dari kamar sebelum Haidar berubah pikiran dan menariknya lagi ke kamar mandi untuk mandi, atau mungkin lebih. Lily menatap Bram yang memakai pakaian tahanan. Hanya menunduk tidak berani menatap Haidar, apalagi pada Lily. Bram, panggil Lily. Haidar melirik tajam. Kenapa harus selembut itu memanggilnya?
Bram menghela nafas panjang lalu menatap Lily dengan sorot mata yang teduh tersirat menyesal dan terluka. "Li, gue minta maaf." Lalu Bram kembali menunduk. Lily tersenyum tipis. "Bram, makasih udah secinta itu sama gue. Tapi lo tahu sendiri, cinta gak bisa dipaksa. Maaf, gue gak bisa terima cinta lo karena gue udah cinta sama Haidar, udah nikah bahkan punya anak juga. Gue harap setelah semua ini lo paham, gak semua bisa dimiliki. Maaf lo gue terima, jangan kayak gini lagi ya," terangnya panjang lebar. Haidar hanya diam melirik keduanya bergantian. "Gak akan lagi. Gue nyesel, Li." Bram masih menunduk. "Kalau gitu jaga kesehatan lo selama di dalam, setelah keluar lo perbaiki hidup lo. Jadiin semua ini pelajaran." Lily tersenyum tulus. Lily ingin tidak ada lagi dendam. Jujur saja, dia ingin sekali meninju Bram namun dia tidak ingin lebih bermasalah. Bram mengangguk lalu mendongak menatap Haidar. "Gue juga minta maaf, Dar. Udah mainin lo sama yang lain. Gue janji akan berubah, yakinnya. Gue pegang omongan lo." Haidar meraih jemari Lily lalu beranjak. "Kita pamit," ujar Lily yang terus diseret Haidar agar keluar. Sudah cukup bertemunya. Haidar takut Bram malah semakin cinta pada Lily. Dia tidak akan terima. "Loh anak bunda kenapa?" Lily menggendong Fatian setelah duduk di dalam mobil. "Ba pindah ke depan aja," perintahnya. Pengasuh Fatian pun mengangguk dan pindah. Kini Haidar masuk lalu duduk di samping Lily. "Kita langsung ke rumah saja, Pak." Perintah Haidar lalu menatap Lily dan Fatian. "Kenapa?" tanyanya setelah menutup pintu, memasang sabuk pengaman. "Lagi manja ya," gemas Lily lalu mengendus pipi Fatian yang memerah dan basah. "Lagi gak mau lepas," lanjutnya seraya mulai bersiap untuk memberi Fatian ASI. Haidar menyalakan sekat agar Lily mendapat privasi. Fatian langsung menerimanya dengan lahap. Lily sampai meringis merasakan kuatnya Fatian menyedotnya. "Ayah gak akan minta, Fatian." Haidar mengusap pipi Fatian lalu merangkul Lily. Menatap bagaimana anaknya yang menyusu. Haidar menyeka air mata Fatian, merapihkan rambutnya juga. Fatian menatap lalu melepaskan putingnya dan tersenyum lucu. Haidar dan Lily berpandangan geli. Mood Fatian mendadak bagus. "Lucunya. Ih, kenapa ganteng?" gemas Lily. Fatian berceloteh, menepuk tangannya lalu tertawa pelan. Padahal Haidar dan Lily hanya tersenyum. "Udah bisa panggil bunda belum?" Lily kembali mengajak Fatian berbincang. "Coba panggil, Bunda." "Bunda." Haidar membiarkan telunjuknya dimainkan Fatian. "Nda." Celoteh Fatian terlihat tidak sengaja, dia sedang asyik memainkan jemari ayahnya. "Apa?" Lily berseru bahagia. Dia tidak salah dengarkan. "Sekali lagi, Bunda." "Bunda." "Dada." Riang Fatian diakhiri tawa khas bayi. Lily menatap Haidar haru. Entah kenapa Fatian begitu bahagia hari ini. Biasanya diam dengan tenang, menatap mengamati bahkan berceloteh sangat jarang. Fatian hanya akan duduk, merangkak lalu bermain-mainan. "Haidar," dia panggil Bunda. Lirihnya terharu bahagia. Haidar mengulum senyum, mengecup kening Lily lalu menatap Fatian. "Coba panggil ayah." "Ayah, ayah." Ditatapnya Fatian yang diam menatap. "Ya ya ya." Serunya dengan senyum yang manis.
Dasar si gembul menggemaskan. Haidar langsung mengecup banyak wajah Fatian sampai tertawa lucu. Mood Fatian sungguh menular. Lily semakin terharu. Dia pun ikut mencium wajah Fatian. Hari ini Fatian bahagia banget, padahal sebelumnya nangis, dasar manjanya anak bunda. Gemas Lily. Haidar mengeluarkan ponsel. Dia abadikan kebahagiaan itu. Akan dia jadikan selembar foto sebagai kenangan. Haidar menggeram halus, menggerakkan pinggulnya gemas. Lily sama sibuknya, dia mengusap bahu, punggung dengan bibir sibuk memberikan jejak. Entah itu di leher atau bahu Haidar, namun semua pergerakan terhenti saat mendengar suara tangis Fatian. Fatian kenapa? Lily panik dengan nafas terengah. Dia seka P3 luhnya sendiri. Haidar melepas P3 ni 4 tuan, meraih boxernya dan memakainya dengan cepat. Lily pun sama bergegasnya. Dia meraih gaun tidur tanpa menggunakan dalaman dulu saking panik. Haidar mengatur nafas, menyeka keringat dan menyusul Lily tanpa peduli dia belum pelepasan. Biasanya Fatian tidak menangis sekencang itu. Kenapa nak? Tanyanya setelah sampai ke ruangan sebelah kamarnya yang menjadi tempat Fatian. Fatian sudah duduk di atas kasurnya yang berpagarkan kayu itu. Menangis dengan lucunya. Bayi yang semakin besar itu jadi rewel dan banyak ekspresi. Padahal kalemnya seperti Haidar, tapi sekarang mirip Lily. Manja dan cengeng kalau pada kedua orang tuanya. Kebangun sayangku, iya. Lily menggendongnya, membawa ke dalam kamar utama. Coba cek, sayang. Apa ada semut, atau dia pup? Haidar mengusap anaknya yang masih menangis walau tidak kencang. Lily menurutinya, memeriksa setiap sudut kulit Haidar. Gak ada, jelasnya saat semua sudah selesai dia periksa. Mau tidur di sini? Sama ayah dan bunda? Kata Haidar lembut, tangis Fatian mulai surut seolah paham. Susuin dulu, siapa tahu nyenyak lagi. Ujar Haidar yang diangguki Lily. Lily merebahkan Fatian, dia pun ikut rebahan menyimping, menarik gaun tidurnya hingga atas. Jika dia keluarkan dari atas pakaiannya itu akan menyakiti dada dan lehernya. Bentuk gaun tidurnya terlalu rumit dijelaskan. Haidar menyelimuti bawah Lily dan rebahan di belakangnya. Ikut melihat anaknya yang langsung adem ayem dengan kedua mata basah yang sayu. Terlihat ngantuk. Entah apa yang membuatnya terbangun. Haidar memeluk Lily. Kayaknya aku harus mandi air dingin malam-malam. Kalau belum tuntas lumayan bisa bikin gak bisa tidur. Kekehnya. Lily mengulum senyum. Mengusap wajah Haidar yang nyempil di leher dan bahunya, masih menatap Fatian.